Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan tidak ada pasal kontroversial dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Menurut Supratman, seluruh proses penyusunan regulasi baik KUHP dan KUHP diarahkan untuk memperkuat perlindungan hukum serta hak asasi manusia. Supratman menambahkan KUHP baru dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi semua pihak yang berhadapan dengan hukum. Secara umum, KUHP yang baru kemarin kita sahkan, intinya dua. Satu, komitmen perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebuah reformasi yang kita lakukan. Tujuannya adalah, tapi yang paling inti, KUHP ini itu sejalan dengan KUHP kita, yakni restoratif justice. Polemik soal penyadapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang baru disahkan DPR akhirnya diluruskan pemerintah. Wakil Menteri Hukum menegaskan KUHP tidak mengatur secara rinci soal penyadapan. Sejumlah pasal dicemaskan para aktivis karena anggapan RUU KUHP yang disahkan DPR bisa merebut kemerdekaan masyarakat. Di antaranya pasal 124 ayat 1 yang berbunyi penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan. Sesuai dengan pasal 1, penyidik adalah penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edi Hiarie di sela Konferensi Nasional Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata ADAPER 2025 di kampus Universitas Kristen Indonesia menilai ada kesalahpahaman di publik terkait pasal penyadapan dalam RUU KUHP. Edi menjelaskan KUHP tidak menjelaskan soal penyadapan, namun akan diatur dalam undang-undang berbeda. Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi perihal izin tak izin nanti akan diatur dalam Undang-Undang Penyadapan. Penyadapan itu hanya diatur dalam satu pasal. Penyadapan itu berbunyi begini, dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang dapat melakukan penyadapan. Penyadapan itu diatur dalam undang-undang tersendiri. Penyadapan diatur dalam undang-undang tersendiri itu bukan maunya pemerintah dan DPR, itu kan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, bahwa nanti harus ada izin atau tidak ada izin itu adalah substansi dari undang-undang penyadapan. Sebelumnya sejumlah aktivis dan mahasiswa gelar demo menolak pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia PBHI Julius Ibrani bilang pasal-pasal kontroversial termasuk soal penyadapan bisa melanggar hak-hak sipil. Tadi soal penyadapan, kemudian monitoring, pembekuan, pemblokiran dan segala macam itu bisa dilakukan oleh penyelidik yang artinya tahapannya penyelidikan. Nah, penyelidikan ini bahkan belum tahu apakah ini tindak pidana atau bukan. Karena masih tahapan penyelidikan. Nah, ini dimaknai secara sederhana oleh masyarakat. Jadi kita belum tahu peristiwanya apa, yang ditundukkan kepada kita apa, tapi negara melalui penyelidiknya dia bisa memblokir, dia bisa menangkap, dia bisa menahan dan segala macamnya. Dan konteks penyelidikan ini luas loh. Ada penyelidikan intelijen, ada penyelidikan apa, ini luas sekali. Nah, ini berpotensi bahaya bagi masyarakat apabila tidak diperdetil dan apabila tetap pada tahapan penyelidikan. Di Indonesia, KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan acuan prosedur bagi aparat penegak hukum ketika menjalankan fungsinya. Meski sudah resmi disahkan, Undang-Undang KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2026 bersamaan dengan Undang-Undang KUHP. Tim Liputan, Kompas TV.